Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan, ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar soal sumatif tengah semester Gasal Bahasa Inggris kelas 8 tahun 2023. Kita mulai dari soal yang pertama. Which one of the statements above are included in classroom language? Kata kuncinya adalah classroom language. Manakah dari statement atau pernyataan dari 1, 2, 3 ini yang termasuk dari bahasa yang biasa digunakan di kelas? Kita lihat yang pertama dulu. I want one seafood fried rice and one lemon tea. Saya ingin 1 porsi nasi goreng seafood dan juga lemon tea. Ini biasanya digunakan ketika di restoran, berarti bukan. Yang nomor 2. Open your book page 14. Buka bukumu halaman 14. Biasanya kalau di kelas itu kan guru-guru biasanya kayak gitu ya. Silahkan open your book page 14. Bisa. Yang nomor 3. I have not finished the assignment yet. Saya belum mengerjakan tugas nih, Ibu, Bapak. Oke, bisa saja. Yang keempat. Yes, sir. This is still on sale and you will get discount. Iya, Pak. Sepatu ini masih bisa dapat diskon ya. Jadi sepertinya ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang 2 dan 3. B, 2 and 3. Question number 2. Kita lihat titik-titiknya dulu di sini. Kita lihat. Second place in the national level is not something everyone's. It can be easy achieved. We are so proud of you. Kan di sini dia merasa dia bangga sama si Hara. Artinya di sini adalah ucapan memuji. Manakah ucapan memuji yang paling tepat untuk di sini? Dia ini memenangkan drawing contest. Kita lihat. What a grumpy boy. Grumpy itu artinya pemarah. Padahal dia ini memenangkan drawing contest. Berarti bukan. Ataukah yang B? How outstanding you are, bagaimana kerennya kamu. Outstanding itu keren ya, atau luar biasa. Karena dia sangat bangga, berarti dia memuji, bisa. Ataukah yang C, thank you, I'm not really sure, saya nggak yakin, terima kasih. Maka yang paling tepat adalah yang B, memuji. Yang ketiga, Yuki compliments Hara for. Kenapa sih Yuki ini memuji Hara? Karena Hara ini adalah mendapatkan juara kedua dari drawing contest. Kita lihat. Speak very good, no, karena dia drawing contest. Getting gold medal, karena dia juara 2. Dia nggak dapat gold medal, berarti yang B salah. Becoming YouTuber, juga bukan. Winning second place, yes. Ini jawabannya adalah yang D. Winning second place in drawing contest. Next, question number 4. Kata kuncinya adalah yes, I'm sure. Artinya, saya yakin. Sure itu yakin. Saya yakin. Express of gini, kalau misalnya like berarti suka. Kalau yakin berarti bukan. Certainly, yakin. Nah, jelas nih, berarti B. Kalau dislike, tidak suka. Kalau uncertainly, dari kata certain, ini berarti yakin. Kalau un, berarti tidak. Tidak yakin. Berarti jawabannya adalah yang B. Karena pakainya I'm sure. Question number 5. What does Dewa believe about his ability to make website? Apa yang Dewa yakini dalam membuat website? Karena di sini I'm actually making website. Really? Are you sure? Si Saga nanya, beneran gitu ya? Dijawab I'm sure. Karena di sini dia menjawab dengan I'm sure, artinya dia yakin dengan kemampuannya. Yang pertama dulu, he think it is unnecessary. Unnecessary itu nggak penting. Padahal di sini dia ngomong I'm sure, jadinya yakin dong. He think it's impossible. Impossible itu mustahil. Padahal di sini bilang I'm sure, yakin. He uncertain. Tadi nggak yakin. Atau yang D, he is confident. Pede. Karena dia yakin, berarti dia percaya diri. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. The statement below are correct. Yang di bawah ini semuanya benar. Kecuali. Kalau kayak gini, berarti kita harus baca satu-satu dulu. Yang A. Dewa prefer playing game to making website. Dewa lebih senang bermain game daripada membuat website. Padahal di sini dia lagi membuat website. Ada kata-kata dia suka playing game? Kita tanda tanya dulu. Yang B. Dewa enjoys joining coding course.
ada kata I like this course. I have joined coding course. Berarti dia suka, enjoy. Berarti benar. Yang C, Saga and his family like doing charity. Ini, my family and I enjoy participating in charity activities. Yes, benar. Berarti in spare time, Saga like visiting orphanage. Dia suka. Frequently visit. Berarti iya. Yang salah berarti yang A. Soal nomor 7. Dewa like learning coding because kenapa Dewa suka belajar coding? Karena apa? I want to be programmer. Berarti jawabannya yang ada kata programmer yang C. Next question number 8. From the text we can conclude that Saga is blah 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 boy. Kita lihat di sini ada kata Saga, ini nggak menunjukkan. That's amazing. It's rare to see. Oh no, ini nggak hubungannya yang ini ya. Saga, my family and I enjoy participating in charity activities. Charity activities itu adalah kegiatan kayak sedekah gitu, suka sedekah, suka berbagi, frequently visit panti asuhan. Dia suka pergi panti asuhan. Artinya di sini Saga dan keluarganya adalah orang yang dermawan. Kita lihat yang A dulu, brave. Lebih cenderung ke dermawan ya, tidak. Brave itu berani, honest, jujur, juga bukan. Generous, nah ini generous, dermawan. Ataukah arogan, sombong. Maka yang paling tepat adalah yang C, dermawan. Lanjut soal nomor 9. Bla 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 tentang kalimat tanya, tentang kata tanya. How long? Berapa lama? How many? Berapa banyak? How often? Berapa sering? How far? Berapa jauh? Sedangkan di sini jawabannya adalah saya telah belajar selama ada kata for 2 bulan. Berarti jawabannya adalah how long? Berapa lama? Next question number 10. Kata kuncinya di sini adalah, perhatikan titik-titiknya di sini, ada kata everyday. Kalau everyday berarti ini adalah simple present tense. Simple present tense menggunakan verbnya ditambahin s atau es. Ini katanya adalah he, berarti jelas verbnya ditambahin s atau es. Berarti jawabannya adalah yang Gus, C. Question number 11. The similar meaning of underlined word. Huge itu artinya sangat besar. Sangat besar berarti enormous. Kalau comfortable itu artinya adalah nyaman. Sedangkan luxurious itu artinya adalah mewah. Expensive itu artinya mahal. Berarti yang paling tepat adalah yang enormous. Soal nomor 12. Nah, kalau udah kayak gini, titik-titik ini, kita lihat kata kuncinya adalah last week. Dan last week ini digunain dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Biasanya kalau menggunakan last week, ini verbnya harus menggunakan verb 2. Karena ini adalah simple past tense. Udah, semuanya kan have, has, had, having. Berarti verb 2-nya dari have adalah had. Jawabannya yang C. Lanjut lagi soal nomor 13. Tadi yang sudah saya katakan, kata kuncinya adalah last week. Berarti harus pakai verb 2. Ini kata-katanya adalah build. Maka jawabannya adalah yang verb 2-nya build adalah yang pakai T. Berarti B. Question number 14. Lagi, cook. Verb 2-nya cook adalah ada tambahan id-nya. A, cook it. Lanjut ke soal nomor 15. Kalau teks diawali dengan waktu yang jelas, misalnya in summer of 2020, bisa juga diawali dengan last bla 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 atau ago bla 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 ago. Kemudian misalnya yesterday, misalnya apa gitu, when. Nah, ini berarti teksnya adalah teks recount text. Udah, kalau misalnya recount text tujuannya cuma 2, kalau enggak share experience ya, retell. Kita nyari aja, ada kata-kata share atau retell. Jawabannya yang ini kan ya, to share. Jawabannya yang A. Soal nomor 16.
What did the writer feel when standing in prayer at the Blue Mosque? Kata cari kata kuncinya, kalau misalnya ada soal kayak gini, ini cari kata-kata yang mendekati. Jadi kata standing in prayer at the Blue Mosque. Ini kata kuncinya adalah Blue Mosque. Ini di sini ya, the Blue Mosque, whole magnificent architecture left us speechless. Kemudian kita dilanjut, we felt, ada kata feel, felt, a deep sense of connection. Berarti jawabannya adalah a deep sense of connection. Jawabannya yang D. Soal nomor 17. Lagi, cari kata yang paling mendekati. Kata kuncinya adalah Topkapi please. Itu ada di sini, ya. Di mana we marveled the relics of Prophet Muhammad. Udah yang ada kata-kata Prophet Muhammadnya. Berarti jawabannya ya B. Lanjut soal 18. From the text, we know that. Dari teks di atas, kita bisa tahu. Kita harus baca satu-satu dulu nih. Yang pertama, the writer had Islamic vacation in Turkey. Karena dia mengunjungi ini, kemudian dia mengunjungi masjid, berarti itu adalah Islamic vacations. Bisa jadi. Yang B, the highlight to writer trip is visiting the Blue Mosque. Padahal di sini ada kata-kata the highlight of our trip was a cruise along Bosphorus. Berarti ini bukan, kali ini Blue Mosque, no. Yang C, the writer didn't enjoy the traditional collocation. No, dia enjoy di sini. Tidak. Yang D, exploring Grand Bazaar, the writer looked relief. Oh, tidak. Mereka ini melihat peninggalan dari Prophet Muhammad itu bukan di sini, tetapi ada di Topkapi Village. Berarti ini juga tidak. Kalau ini Grand Bazaar, sedangkan ini harusnya di Topkapi. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 19. The text is writing to. Kalau di sini ada kata congratulations, jelas jawabannya cuma adalah congratulate. Congratulate, kita lihat congratulate atas apa? Ada kedua congratulate di sini. Ada B sama D. For her achievement in English competition, kalau ini becomes best student. Sedangkan di sini dia adalah English competition. Berarti jawabannya yang D. Question number 20. From the text we can conclude. Dari teks di atas kita bisa menyimpulkan. Lagi-lagi kalau menyimpulkan kita harus baca satu-satu dulu nih. Zidna always get support from her coach. Ini nggak ada hubungannya sama coachnya, berarti tidak. Zidna gets the runner-up in English competition. Karena di sini adalah second place in English competition, berarti dia juga runner-up. Benar, B? Yang C dulu deh. Her mother doesn't motivate her. Padahal di sini made this achievement be stepping stone forward, even greater success in your academic. Ini berarti dia ada sebuah motivasi. Berarti ini bukan. Zidna win math competition. Padahal di sini adalah English competition. Berarti ini juga bukan. Jawabannya adalah yang B. Okay, now Sibel, thank you banget sudah nonton. Semoga bermanfaat buat kamu. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!